Semaning mana titiang aturang majeng re ide sang yang widiwase, santukang asung kerti nugraha ide, iraga preside ngelaksanaya, technical meeting lomba Oksi SMP Negeri 8 Singaraja ke-9. Adapun susunan kegiatan pada hari ini, yaitu pembukaan, doa, sambutan Kepala SMP Negeri 8 Singaraja, pembagian room peserta, penyampaian mekanisme lomba, sesi diskusi, dan penutup. Inggih, ngiring lanturang parikrama selantur nyanyi, ngiring nembangang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon maaf sebelumnya, kita lanjutkan saja ke doa. Demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala aktivitas yang kita laksanakan diberikan kelancaran dan kemudahan. Doa akan saya pandu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu peserta lomba, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk rename username-nya sesuai dengan bidang lomba yang diikutinya. Contohnya, lomba catur underscore nama sekolah. Lagi sekali, lomba catur underscore nama sekolah. Agar memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk memasuki room-nya. Next, we will hear the welcome speech from the principal of SMP Negeri 8 Singaraja. Mr. Putu Budiastana, please welcome. Okay, thank you, Niken, our great students. You are so Hey, beautiful. ini Yeah, semua nih. nice. Ngaku, mak ke kursi ini Sedurungnya dua kursinya. yang aturang puji pengasuti pengayu Ke kursi bagi ini mas. pastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang Titiang hormati, panitia juga dewan juri yang mungkin sudah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam acara technical meeting Oksi Olimpiade Ki Hajar Spenpan Singaraja, dan kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan. Itu dalam pada saat ulang tahun menyambut rangkaian ulang tahun Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, dan dirangkaikan dengan ulang tahun yang ke-9 SMP Negeri 8 Singaraja. Yang tidak hormati, tadi Dewan Juri sudah yang mungkin hadir, kemudian Ibu Bapak, guru pembina masing-masing lomba dari tingkat SD se Kabupaten Buleleng, Suk Semaning Dahat atau Titiang Sampun Ledang niki hadir ring parikrame technical meeting puniki. Lagi sebentar ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak panitia maupun dewan juri. Silahkan untuk disimak dengan baik, dan nanti pada saat sesi diskusi silakan untuk didiskusikan gitu nggih. Mungkin ada hal-hal yang patut didiskusikan. Ibu Bapak sekalian yang dihormati, tadi acara kita potong dengan lagu Indonesia Raya tidak kita nyanyikan karena kita nyambung tadi dengan apa namanya technical meeting lomba di bidang akademik matematika, IPA dan IPS, yaitu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di mana sambungannya sekarang ya kami potong sedikit sehingga nanti lebih cepat gitu. Ibu Bapak sekalian, itu untuk dimaklumi. Baik, sebagai informasi kepada para peserta pembina di masing-masing SD, kegiatan OKSI itu kita ada 8
kegiatan yang kita laksanakan ini adalah rangkaian tadi saya sampaikan serangkaian dengan ulang tahun juga SMP Negeri 8 Singaraja. Ada Olimpiade Matematika, IPA, IPS, kemudian ada storytelling contest, kemudian Wimbe Kare Mapidarte, ada lomba baca puisi, kemudian ada lomba mengetik cepat komputer, kemudian ada kejuaraan catur, ya. Kemudian apalagi itu ya, sudah ya ada 8 lomba jenis lomba yang kita laksanakan dan kegiatan ini itu kami akan jadikan agenda tetap setiap tahun sehingga ibu bapak nanti mungkin bisa melaporkan kepada kepala sekolahnya untuk memasukkan ini dalam Arkas. Agenda tetap ini juga sudah kami laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Ya pada saat mungkin sudah sebulan yang lalu ya kami audiensi tim panitia sudah audiensi kepada Bapak Kadisdikpora dan jangan khawatir Ibu Bapak untuk penyelenggaraan lomba ini piagam yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu untuk anak kelas 6 itu bisa dipakai melanjutkan dari jalur prestasi jika memperoleh juara tentunya. Karena ini sudah suratnya sudah terbit dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng, surat rekomendasinya sehingga dikurasi nanti untuk tingkat kabupaten niki sah gitu. Jadi bisa dipergunakan oleh sekolah ataupun nanti anak itu untuk melanjutkan melalui jalur prestasi. Untuk anak kelas 5 karena kita supaya kegiatan ini bermanfaat penuh bagi sekolah ya, bagi anak-anak SD, anak-anak kita. Untuk anak-anak kelas 5 itu kegiatan ini, olimpiade ini itu sebagai ajang untuk mereka mengasah diri maupun tryout ya, misalnya di OSN nanti itu. Jadi olimpiade ini bisa dipakai ajang tryout ataupun untuk menimba wawasan mereka ya, misalnya di kegiatan yang sifatnya misalnya storytelling itu misalnya untuk menghadapi event-event yang lebih nantinya di tingkat provinsi itu ini kan bisa dipakai sebagai ajang untuk tryout seperti itu. Nah, kami di sini ingin berkontribusi bermanfaat betul nanti untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Buleleng, Ibu Bapak sekalian, tidak hanya di bidang akademik, non akademik, termasuk olahraga, sementara kita bisa laksanakan catur. Ya, untuk futsal dari sisi animo ternyata belum mencapai target Ibu Bapak. Kalau dari 9 kecamatan, kalau itu ini mestinya kan ada 9 paling tidak. Itu ternyata yang mendaftar itu cuma 2 sehingga kami batalkan untuk kegiatan futsal. Meskipun futsalnya masih lama, tanggal 20 dan 21 Juni, tetapi karena booking lapangan itu yang harus paling tidak 2 bulan sebelumnya, ya supaya dapat support dari Disdikpora Kabupaten. Rencana kami menggunakan GOR di Buana Patre, ya itu harus lama waktu untuk membookingnya gitu. Sehingga dengan tanggal pendaftaran yang sudah ditutup kemarin tanggal 4 itu ternyata cuma 2 peserta sehingga kami batalkan untuk futsal. Sementara yang lainnya itu tetap jalan. Nah, kemudian untuk apresiasi kami, penghargaan yang kami berikan kepada anak-anak yang sudah berprestasi ataupun meraih juara nantinya, yang pertama tentu adalah trofi piagam itu biasa kami berikan untuk yang dapat juara. Kemudian untuk yang 10 besar dari peringkat 4 sampai 10 itu juga kami berikan apresiasi piagam penghargaan kalau di Olimpiade Matematika IPA IPS itu adalah sebagai finalis, sedangkan kalau di Deling, kemudian Mapidarte dan sebagainya itu kita sesuai dengan peringkatnya, piagamnya kita berikan sesuai dengan peringkat.
gitu. Peringkat yang diraih. Karena tidak ada babak penyisihan, babak final itu tidak ada kita laksanakan sehingga kita berikan peringkat 4 sampai 10 itu piagam. Yang 1 2 3 trofi plus piagam. Dan apresiasi yang besar kami berikan juga untuk anak-anak yang memperoleh juara nantinya 1, 2, dan 3 itu kami akan berikan apresiasi tambahan dari sponsorship yang kami carikan. Tetapi di sini dengan catatan kalau jika anak tersebut melanjutkan di SMP Negeri 8 Singaraja untuk juara 1, 2, 3. Juara 1 pembebasan uang pakaian 100%, juara 2 50%, dan juara 3-nya 25%. Plus kami akan buatkan rekening tabungan simpel di BPD, juara 1 Rp250.000, juara 2 Rp200.000, dan juara 3-nya Rp150.000. Nah, apresiasi tambahan ini bisa didapatkan jika melanjutkan di SMP Negeri 8 Singaraja. Jika tidak, bagaimana? Ya tentu tidak, karena kami memberikan dalam bentuk pakaian. Tidak mungkin kalau misalnya melanjutkannya ke SMP 1 atau SMP 2 Singaraja, kami ke SMP Negeri 8 Singaraja. Tetapi ini tidak mengikat Ibu Bapak. Tolong sampaikan, tidak ada keharusan melanjutkan di SMP 8. Boleh. Kenyamanan anak itu belajar di mana? Kenyamanan anak itu menuntut pendidikan di mana? Kalau nyamannya di SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, SMP 6, SMP 7, silakan. Atau dimanapun. Ampura Ibu Bapak, tadi sempat hilang ya sebentar. Dia lanjutkan ya, Ibu Bapak. Jadi tidak mengikat. Trofi piagam tetap didapatkan. Kemudian apresiasi tambahan itu jika melanjutkan di SMP Negeri 8 Singaraja. Itu Ibu Bapak untuk semua mata lomba itu. Ya, baik Olimpiade Matematika, IPA, IPS, Storytelling Contest, Wimbekare Bali, mengetik cepat, kemudian puisi, kemudian kejuaraan catur, itu kita berikan apresiasi untuk anak-anak yang berprestasi. Mungkin itu saja dapat yang sampaikan. Nanti secara teknis Sinampura nanti Ibu Bapak mungkin masuk ke room masing-masing dengan panitia ada di sana dan termasuk Dewan Juri yang tiang hormati yang sudah hadir. Suksemanin dahat atau titiang Ibu Bapak Dewan Juri, baik itu dari storytelling, kemudian dari Mapidarte, kemudian dari baca puisi, ya, kemudian kalau mengetik cepat itu murni jurinya itu dari guru-guru informatika di SMP Negeri 8 Singaraja. Ya, kalau catur itu dari Percasi, jurinya dari 2 orang dari Percasi. Kemudian kalau dari storytelling juga 2 orang dari luar jurinya, 1 dari guru di sini, 2 orang dari luar, Ibu Ayu Paria dan Pak Wage dari Undiksa. Ibu Ayu Paria adalah pengawas di Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Buleleng. Beliau basicnya itu adalah bahasa Inggris dan sudah sering menjadi juri. Kemudian kalau baca puisi, jurinya itu adalah Pak Edi Arudi. Beliau adalah sudah langlang buana di tingkat nasional dan sering mendapatkan juara di tingkat nasional puisi. Dan satu lagi tokoh sastra di Buleleng, Ibu Tika ya. Nah, itu yang jadi juri. Kemudian untuk Mapidarte, jurinya itu nanti akan diperkenalkan. Saya tidak hafal namanya, tapi beliau ini adalah sudah jadi juri sering jadi juri di tingkat Kabupaten Buleleng. Nanti diperkenalkan kepada Ibu Bapak sekalian.
Terima kasih Bu Bapak di kegiatan pertama untuk Hari Pendidikan Nasional, Harkitnas, dan nyambung ke ulang tahun sekolah. Kegiatan yang pertama ini antusias dari anak-anak kita di tingkat SD sangat luar biasa. Saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi. Dan Ibu Bapak, mari kita bekerja untuk memberikan ruang bagi anak-anak untuk berprestasi. Ye. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih tiang mohon maaf, sinampura, yang iwang atau tidak maturatur. Titiang sinap atau para mesanti, om santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sukses. Silakan Niken. Baik, terima kasih Bapak atas pembukaan yang telah disampaikan. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta lomba untuk menonaktifkan mikrofonnya selama technical meeting berlangsung dan dapat dihidupkan pada saat sesi diskusi nanti. Baik, selanjutnya yakni penyampaian mekanisme lomba-lomba Okshi SMP Negeri 8 Singaraja. Untuk itu dipersilakan kepada agar dalam ruangan itu hanya 10 peserta dan bergilir begitu. Niki ampura niki tidak bukan di aula kan, di dalam kelas ya rencananya. Ini menggunakan nampaknya dari pengalaman sebelumnya ini pernah sekolah lain menggunakan ruang kelas, nampaknya itu membantu keleluasaan gerak, mungkin ketenangan juga. Jadi tidak terlalu anak-anak peserta tidak terlalu mepet dengan punggung juri ketika mereka tutup. Iya, Ibu, terima kasih. Diskusi terakhir berarti dari Baik Bapak Ibu, penyampaian dari lomba baca puisi sekian. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti di akhir sesi nggih. Sekarang lanjutkan pada lomba storytelling. Pak, ini pertanyaan kalau boleh perkenalan diri sebelum baca puisi, boleh? Baik, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu guru hebat dan para juri, terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti meeting Zoom kali ini. Kami akan sharing dulu ya, sharing PPT-nya. Mohon maaf. Sering streaming ini tadi. Bisa. Ya. Tadi sudah. Ini. Sudah.
Sudah, oke. Gini aja. Udah, Ibu nggak usah, nggak usah. Screen. Masuk ke sini, masuk ke sini aja, nggak usah. PPT-nya nggak usah. Nggak usah. PPT-nya. Nggak usah, sharing. Udah. Nggak usah, nggak usah sharing. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru yang mendampingi ini ada kesalahan sedikit. Jadi kami tidak bisa menyampaikan PPT-nya. Jadi kami secara umum akan sampaikan untuk Ibu Ayu Parya nanti seandainya ada sesuatu yang perlu ditambahkan, kami persilahkan. Jadi untuk kegiatan storytelling ini, ketentuan secara umum akan kami sampaikan. Di storytelling ini nanti akan dipresentasikan dengan tema yang dituangkan ke dalam naskah. Dan siswa yang presentasi tidak boleh membawa naskah, Nike. Untuk waktunya, durasinya antara minimal 5 sampai 7 menit. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan pesertanya dan pendaftaran sudah ditutup tentunya. Nah, kemudian untuk alur lomba storytelling nanti akan dihandle juga oleh MC dan peserta akan maju mempresentasikan atau menyampaikan storytellingnya berdasarkan nomor undi. Nanti kita akan undi ya Bapak Ibu. Kemudian eh, untuk lomba akan dimulai sejak memulai berbicara pesertanya nanti akan ada tanda yang akan dibunyikan oleh panitia. Panitia akan memberi tanda waktu sekitar setelah berjalan 5 menit. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa di-mute ya. Mohon maaf. Oke. Jadi panitia akan memberi tanda waktu pada saat sudah berjalan 5 menit dengan 1 kali ketukan. Nanti akan ada tanda. Setelah itu panitia akan memberi tanda waktu pada saat sudah berjalan 7 menit. Jadi ada dua ketukan nanti yang akan diberikan, berarti waktu sudah selesai. Begitu, setelah 7 menit. Otomatis peserta harus sudah selesai. Walaupun penyampaian storytellingnya belum selesai, tapi harus sudah di-cut di situ. Dan begitu seterusnya sampai MC memanggil peserta. Nah, di sini ada ketentuan khusus, nomor urut peserta akan diundi ya Bapak Ibu, seperti tadi di awal yang sampaikan. Dan setiap peserta diberikan waktu sudah tadi yang sampaikan juga minimal 5 sampai 7 menit maksimal. Terakhir saya akan sampaikan tentang penilaian. Jadi penilaian di sini di pertama yaitu pembukaannya nanti itu ada kriteria penilaiannya ada 10 poin, kemudian konten di sini tentang kesesuaian dengan tema, penguasaan cerita serta karakter. Yang ketiga, penggunaan bahasa, pronunciation, grammar dan stressing. Selanjutnya, yang keempat penyampaian suaranya, ada kejelasan suara, volumenya, pembawaan, ekspresi wajah, kemudian gesture, penguasaan panggung, dan manajemen waktu. Dan di terakhir adalah penutup. Untuk hadiah, ada piagam dan uang pembinaan, juara 1, 2, dan 3. Bisa di-cut dulu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Untuk tadi supaya jelas nanti karena ada yang baru katanya gabung ada
Baik. Yang dimaksud uang pembinaan itu bukan uang pembinaan langsung, nanti biar tidak salah Nggih, ya. betul. Jadi ini yang uang pembinaan ini maksudnya adalah jika melanjutkan di SMP Negeri 8 Nggih, Singapura itu berupa tabungan simpel. nggih, Oke, di nggih. BPD. Ya, Juara satunya Rp250.000, juara dua 200, dan juara tiga 150. Tabungan simpel jika melanjutkan di SMP 8 Singaraja. Oke. nggih. Kalau Terima piagam, kasih. piala itu langsung diberikan. Nggih. Terima kasih, Bapak. Baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pengundian nomor, eh, yang persilahkan untuk Ibu Ayu Paria, mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan. Time is Baik. yours, Ibu. Oke, thank you for the time, Bunda. Mohon izin, My Bapak pleasure. Kepala Sekolah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Panitia di Panitia OKSIS SMP 8 dan Bapak Ibu Pembina Sarang Sami, nggih. Luar biasa, ada mungkin saya mohon izin menyampaikan beberapa tambahan mungkin yang perlu kita perhatikan untuk kita bahas bersama sebelum kita sepakati, nggih, Bapak Kapsek dan Ibu Puji dan juga tim SMP 8. Nah, yang pertama untuk kesepakatan dari segi konten, saya sudah dikirimi naskahnya oleh Pak Dodi, jadi naskah sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Tapi menurut Tiang, for me personally, because this is a story, I think it's okay for the participant to improvise. Jadi kalau Bapak Ibu anak didiknya yang berlomba itu mau berimprovisasi, itu dipersilakan asal waktunya masih manageable, tidak melebihi 7 menit, dan naskah utamanya masih Nike. Jangan mengambil naskah Timun Emas ataupun Malin Kundang, dan lagi satu, tapi itu ya tadi malam lupa, jangan mengambil versi yang lain. Jadi tetap versi yang disediakan oleh sekolah, tapi boleh diimprovisasikan. Misalkan Bapak Ibu mau menambahkan anak didiknya untuk menyanyi selama penyajian cerita. Karena ini telling a story, nggih Bapak Ibu, bukan merely masalah bahasa, tapi bagaimana mampu mendeliver cerita dengan menarik, kemudian penonton atau pendengar itu mempunyai fokus untuk menonton dan mendengarkan. Jadi Nika yang pertama, jadi boleh naskah diimprovisasi tapi bukan mengambil naskah versi lain, karena Malin Kundang Nika banyak versi, Timun Mas juga ada banyak versinya. Walaupun main ceritanya masih sama, tapi tetap dipakai yang digunakan, diberikan oleh sekolah, tapi boleh diimprovisasikan. Kemudian yang kedua yang Tiang bisa sarankan untuk kita sepakati masalah properti. Kalau Tiang tidak salah lihat, mohon maaf nih Bapak Ibu Panitia, rasanya tidak disinggung supaya tidak salah, atau mungkin saya kelewatan karena membacanya agak cepat. Sebaiknya properti diizinkan untuk mensupport cerita, tapi tidak akan mempengaruhi penilaian yang seutuhnya, tetapi pasti mensupport cerita. Mungkin di Timun Mas perlu bawa timun-timunan seperti itu untuk di awal, dipersilakan ya, menurut saya. Tapi makin kesepakatan Bapak Ibu Panitia dan Pembina, tetapi tetap berpakaian sekolah. Tidak usah baru Timun Mas nanti pakai kebaya, pakai itu, enggak, tetap pakaian sekolah, tapi boleh dipersilakan membawa properti yang menunjang cerita seperti ini kalau disepakati. Kemudian poin yang ketiga yang mungkin kita bahas, karena kemarin dengan Pak Dodi via chat itu tidak akan ada penggunaan mic, nggih Bapak ya Bunda ya, tidak ada mic begitu. Jadi mohon diatur alur pesertanya sama seperti yang disampaikan di puisi tadi, karena kalau sekaligus masuk peserta di satu kelas itu will be very difficult for the judges to untuk menilai, karena kejelasan pengucapan tidak akan kedengaran. Ini mohon dicermati oleh pihak panitia untuk mungkin kita sepakati sekarang begitu, mungkin 10 orang masuk bersama orang tua mau melihat, karena ini sangat penting bagi momen juga bagi orang tua. Tapi peserta yang lain mungkin menunggu di ruang sebelah, itu diatur nanti. Nah, kemudian itu saja, karena tidak ada mic, mohon kejelasan suara dari anak-anak peserta yang ikut dipastikan ya Bapak Ibu supaya jelas terdengar. Dan yang paling penting
harus naskahnya benar-benar dikuasai, benar-benar hafal. Jadi kalau di tengah stuck, bagaimana cara supaya anak didik kita mampu berimprovisasi supaya tidak sampai ceritanya itu, mohon maaf karena pengalaman sebelum-sebelumnya banyak juga yang karena mungkin grogi atau kurang percaya diri tiba-tiba ngeblank langsung diam sampai akhir seperti Nike. Mungkin ikut tambahan yang bisa tambahkan untuk Bapak Ibu panitia di SMP 8 untuk kita sepakati yaitu masalah properti, kemudian Nike pengaturan kelas atau ruangannya. Mungkin demikian, terima kasih. Baik, thank you so much Bu You're Ayu. very welcome. Oke, oke. Untuk improvisasi kita sudah chatting-chattingan ya di grup WA dengan beberapa kebetulan ibu bapak guru pendamping juga tanyakan tentang itu. It's really true. Jadi boleh berimprovisasi, yang penting tidak keluar dari alur cerita tersebut. Oke, ini kita sudah sampaikan yang itu. Sekarang kita tegaskan lagi bahwa improvisasi it is okay. Nah, kemudian properti memang tidak menjadi penilaian, but it is okay whenever the students or the school preparing the property to help the students for their performance. It's okay. Jadi untuk propertinya silakan Bapak Ibu guru pendamping nanti kalau siswanya akan menggunakan properti tersebut. Nah, kemudian tadi yang poin 3, Ibu memang kami akan menggunakan kelas, tapi seperti yang tadi disampaikan di puisi, akan ada 10 peserta pertama yang akan kami izinkan untuk masuk kelas, sementara yang lainnya menunggu dulu di luar ruangan, biar nanti tidak terganggu para juri penilaiannya, juga mereka juga biar tidak terganggu. Jadi 10 orang pertama nanti yang kami izinkan, kemudian roomnya akan di close sehingga steril lah nanti. Setelah itu nanti selesai baru kita izinkan di kloter berikutnya, 10 berikutnya. Seperti Nike Ibu, rencana kami. Jadi di ruang kelas tertutup, saya rasa suara tidak akan terganggu atau akan jelas walaupun tidak menggunakan mic. Siap Ibu, siap. Yes. Ya, good luck for all the participants. See you next week. Ya. Oke. Kita akan undi dulu nggih, Bapak Ibu peserta pendamping. Kita akan undi dulu untuk pesertanya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Saya di sini sebagai sekarang untuk pengundian nomor peserta gitu. Nah, untuk pesertanya kita akan mulai saja ya. Di sini sudah ada 29 peserta. Nah, sekarang saya akan undi ya. Mohon maaf sebelumnya kepada panitia lomba storytelling. Untuk saat ini kita lanjutkan ke diskusi lomba berikutnya, nggih. Karena berpatokan pada waktu juga supaya tidak makan banyak waktu. Jadi untuk pengundiannya akan dilaksanakan nanti pada saat sebelum melaksanakan lombanya.
Nggih. Untuk saat ini kita akan lanjutkan untuk pemaparan teknisi lomba berikutnya, Oh, nggih, yakni semua. Mapidarte. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih, nggih. Jadi kita Baik. serahkan kembali ke panitia, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Ken atas waktu yang telah diberikan. Nah, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya pada siang hari ini saya Imadi Wisnawu bisa mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan technical meeting Lomba Mapidarte. Namun sebelumnya saya mau membangkitkan semangat dulu nih. Bapak Ibu masih semangat belum nih? Kalau masih semangat coba kita kasih reaction dulu sesuai dengan isi hati Bapak Ibu hari ini. Kalau saya hari ini bentuknya love. Wah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Iya, masih semangat. Oke. Untuk efisiensi waktu, langsung saja Tiang akan langsung membahas tentang technical meeting yang sejatinya sudah kita sudah kita bahas di juknis yang telah Tiang bagikan pada saat kita di grup WA. Oke, saya share dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Eh, Ya, mari kita sama-sama memperhatikan. Yang pertama adalah tentang, maaf, sedih. Yang pertama tentang, langsung saja kita bahas tentang temanya, Bapak Ibu. Temanya sudah Tiang sampaikan, kami sampaikan pada saat Nike, yakni Nabdab Kerti Wana Suputra Mulati Kesukertan Jagat Indonesia Emas. Yang bisa kita maknai secara kata kuncinya adalah tentang generasi Suputra. Nah, semoga di sini Bapak Ibu pembina atau mungkin ada adik-adik peserta di sini yang gabung agar tidak salah naskah nanti karena naskah kita temanya tentang nih. Nih, demikian tentang tema saya rasa sudah bisa dipahami. Semoga tidak ada yang salah tema karena Niki pidato kan buat sendiri ya. Tidak bisa mencari di internet ataupun di wastana ya. Mengambil yang sudah ada kita harus buat sendiri. Yang lanjutkan untuk persyaratan peserta adalah siswa aktif Niki sudah kemarin kita kekurangan peserta jadi kita mengubah sedikit batas utusan siswanya dari 1 orang menjadi 3 orang. Dan terkumpullah 16 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Nah, Niki juga sudah. Yang lanjut manten. Ini ketentuan harinya. Nah, Niki mungkin yang belum diketahui oleh Bapak Ibu pembina dan peserta lomba pidato ada tambahan di sini ya, bahwa peserta harus membawa naskah pidato rangkap 3. Nanti akan diberikan kepada masing-masing dewan juri. Demikian tentang kegiatan, waktu, dan tempat. Nah, dilaksanakan hari Selasa 12 Mei, dimulainya pukul 8, namun diusahakan datang registrasi ulang itu lebih awal. Jangan datang tepat jam 8, tapi jam 7 sudah dilayani untuk registrasi ulang. Yang lanjutkan ke aturan teknis penampilan. Niki Bapak Ibu. Teknik dasarnya, aturan dasarnya, mohon maaf, naskahnya disiapkan secara mandiri oleh masing-masing peserta sesuai dengan tema yang telah ditentukan panitia. Jadi tidak ada lagi naskah yang disiapkan oleh panitia. Jangan sampai nanti ada anak-anak tutor saya yang lomba ke sini minta naskah sama Bapak. Ya, Bapak tidak menyiapkan naskah di sini, silakan koordinasikan dengan sekolahnya, dengan pembina. Biasanya juga anak-anak SD itu sering dibina oleh guru di luar SD-nya, ya dipersilakan. Silakan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, ini durasi yang perlu sangat diperhatikan. Durasinya kita tetapkan minimal 5 menit, maksimal 8 menit. Ini mohon untuk sekali lagi diperhatikan bahwa waktunya itu tidak boleh kurang dari 5 menit. Jika ada kurang dari 5 menit, maka nanti akan mendapatkan pengurangan poin. Begitu juga lebih dari 8 menit akan mendapatkan pengurangan poin. Nah, tentang durasi ini nanti kita akan tentukan jika sudah menginjak 5 menit akan kami berikan tanda dengan kertas berwarna. Nanti kita tentukan warnanya ya Bapak Ibu. Saya tidak akan menggunakan suara agar tidak mengganggu. Jika menggunakan ketukan tung-tung seperti itu anak-anak kasihan tiba-tiba nanti drop mentalnya sekadar seperti itu ya. Kita aja yang pidato yang saya pidato kalau ada yang ketukan suara itu bisa berubah. Nanti kita sesuaikan pakai kertas warna. Seperti itu. Kemudian peserta jangan keras membawa teks karena ini pidato tutur. Silakan teknik pidatonya bisa menghafalkan ataupun impromptu. Kalau bisa anak-anaknya impromptu luar biasa. Yang pasti tidak membawa naskah, apalagi membawa catatan kecil juga tidak. Ini dilarang. Oke. Mungkin ini sudah dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan.
ditulis dulu. Yang lanjut ke larangan dan sanksi. Larangan karena niki pidatonya membuat sendiri, mohon untuk tidak boleh mengandung unsur politik praktis, sara niki suku, agama, ras yang menyudutkan salah satu di antaranya niki tidak boleh ya. Pornografi, apalagi hoax. Sanksi waktu akan ada pengurangan poin secara signifikan. Sekali lagi ditekankan niki adalah sebuah perlombaan sebagus-bagusnya penampilan, tapi kalau misalnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan, yang namanya sebuah pertandingan pasti ada resikonya, Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Ingat di sini secara gambaran saja saya kasih tahu, kalau misalnya dia kurang dari 30 menit, maka poinnya yang akan dikurangi 30. Lebih dari 30, kurang dari 30 detik akan dikurangi 30 poin. Kalau lebih, misalnya 8.30 baru selesai, akan dikurangi juga poinnya. Tentu sudah ada penanda waktu ya. Nah, sekarang bagaimana itu menentukannya? Ya, di sanalah penggunaan penguasaan materi, adik-adik yang akan tampil, bagaimana naskahnya itu, entah dia naskah pendek, naskah panjang, harus menyesuaikan dengan waktu. Yang sudah sering lomba mungkin sudah paham, yang masih belum pernah lomba bisa ditanyakan lagi kepada pembina untuk memahami hal ini. Jadi waktu sangat menjadi pertimbangan di sini, adik-adik sami. Selanjutnya, ini ketentuan pakaian. Nah, kita pakai pakaian adat Kepure ya, Bapak Ibu dan peserta semuanya. Untuk peserta putra, di sini menggunakan pakaian adat Bali yang rapi. Baju adatnya pakai safari boleh, kemeja juga boleh, berkerah dan berwarna putih. Poinnya di sini pakai warna putih. Pakai udeng, memakai kamen dan sapur. Kemudian peserta putri menggunakan pakaian adat Bali juga yang berwarna putih. Boleh ya, dalam bentuk baju kebaya, kain sari, sampuna nganggen perokat yang bolong-bolong sekalian sapunike untuk menghindari pakaian anak-anak itu yang mohon maaf menonjolkan organ tubuhnya seperti itu nggih Pak Ibu sami nggih. Kemudian juga pakai kamen pasti, selendang, dan tata rambutnya itu mesti dipusung gonjer. Bapak Ibu sami untuk yang peserta putri. Yang lanjutkan, sekarang untuk bobot penilaian, ini juga sudah disampaikan kemarin. Sini ada 4 bobot dengan poin setiap juri itu maksimal 100. Mohon maaf sekali Bapak juri ya, tadi yang karena kecepatan, takut kekurangan nilai, jadi lupa memperkenalkan bahwa di room ini sudah bergabung Bapak juri, Bapak Wira, dan beliau juga sudah hadir di ruangan ini sebenarnya bersama saya mendampingi di sini. Untuk salah satu juri lagi dari Kemenag, Ibu Trupadi, beliau sedang mengikuti Zoom kegiatan beliau yang lain, tapi kami selalu berkoordinasi. Nah, contohnya saja Dewan Jurinya sudah datang ke sini, jadi kita sudah berkoordinasi terus. Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena saya tadi bahasa mau cepet-cepetan waktu, takut waktunya habis. Nah, di sini penilaiannya ada penguasaan materi. Penguasaan materi itu adalah teksnya, Bapak Ibu. Saneka pertama nih ke penggunaan angung base yang tepat, karena pidato itu penggunaan angung base sangat diwasannya. Nah, sangat krusial kedalaman tema amanat pidato atau pidato. Nah, tentang penguasaan materi ini juga mungkin yang perlu diperhatikan tentang pengucapan kata-kata bahasa Bali sekali mepidarte napi mapidarte, memargi napi mamargi. Hal-hal seperti itu ya, alih-alih sami. Kalau ada yang ikut hari ini, tolong diperhatikan karena kadang juga kita sering salah paham nih. Abane, abane, sekali asapun itu perlu diperhatikan. Yang kedua, penampilan. Penampilan ini kalau biasanya kita sebut dengan birage, tapi di sini penampilannya secara keseluruhan ada tikas, raras, penguasaan panggung, ekspresi wajah dan gerak tubuh. Segala sesuatu yang ada di tubuh yang menunjang penampilan pidato puniki perlu diperhatikan. Poinnya juga 25%. Poinnya imbangnya Bapak Ibu. Kemudian wirami. Wirami ini terkait dengan kejelasan artikulasi, olah suara, intonasi, jeda dan dinamika vokal. Kapan harus bersuara keras, bersuara lambat, kapan harus meninggikan vokal, merendahkan vokal. Nah, ini kan menjadi keunikan pribadi. Silakan diolah sebagus mungkin dan yang pasti harus mengikuti dengan isi pidatonya. Yang terakhir, wirase tentang penghayatan dan kemampuan emosional menjiwai teks.
Kalau teksnya Punike membahas tentang sesuatu yang memang membuat kita sedih, ya penghayatannya harus bisa sedih. Dan penghayatan ini akan memunculkan juga kekuatan di biorame, penampilan maupun di penguasaan materi. Nah, Nike sambil juga sudah di-share di Juknis, tidak ada yang berubah nih Bapak Ibu, masih sama. Yang menjadi catatan penting, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat sekali asal Punike. Ya, nanti mungkin akan ada evaluasi. Kemudian penghargaan pemenang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, juara 1, 2, 3 mendapatkan piagam dan piala. Selanjutnya, nah Niki bagi yang ingin melanjutkan ke SMP 8, kalau yang pribadi sangat ingin anak-anak melanjutkan ke sini ya, karena banyak anak-anak yang dulu pintar bahasa Bali, dia melanjutkan ke SMP 8 dan tetap menjadi Nabi Wasdane ya, menjadi penonjol di SMP 8. Kita sudah sering mengikuti lomba dan anak-anak yang hari ini ikut lomba pidato, saya sangat mengharapkan ya, tapi kembali lagi ke adik-adik di sini mau melanjutkan atau tidak. Nah, untuk nomor undi, kita maunya undi online, tapi karena kita digabung seperti ini dalam satu room, tentu saja nomor undinya akan kita laksanakan pada saat registrasi dan akan disiapkan oleh panitia. Oh, sebentar, sebelum ke sesi tanya jawab, Tia akan memberikan waktu kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri, Bapak Wira, untuk memberikan tambahan terkait dengan syarat ketentuan teknis lomba pidato di 98. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Wisnawe. Sebelumnya, yang pertama, Om Swastiastu. Salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah dan selamat siang kepada para peserta yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Mungkin Titiang sedikit mantan sebelumnya, perkenalkan nama Tiang Imade Wirowartane. Mungkin dari beberapa Ibu, Bapak Dewan Guru, pembina pendamping sudah tahu Titiang. Mungkin salah satunya Bu Desa Suciningsih. Kita sering ketemu di Festival Tunas Bahasa Ibu, karena kebetulan Titiang juga menjadi Dewan Juri di sana. Dosne mungkin pada kesempatan ini Titiang sedikit saja menekankan karena sudah sering, mungkin sudah beberapa kali ketika TM di Festival Tunas Bahasa Ibu juga sudah sering Tiang tekankan puniki. Yang pertama, tolong kepada Bapak Ibu pembina, tolong diperhatikan yang dilombakan ini apa? Pastinya pidato. Keseringan di lapangan ketika pada saat lomba nike masih banyak sekali peserta lomba pidato tapi membawakan Dharma Wacana atau Sambrahma Wacana. Nah, ini tuh sudah jelas sekali perbedaannya seperti itu. Jadi tolong diperhatikan perbedaan apa di Sambrahma Wacana, di Dharma Wacana, dan di pidato. Nah, secara umum kalau pidato itu pasti kita mengarahnya ke pidato di bahasa Indonesia. Jadi tolong diperhatikan, ini akan mempengaruhi di wirase, Bapak Ibu. Ya, tadi juga sudah disinggung bagaimana penghayatannya kita sesuaikan dengan naskah, di mana kita bertanya, nada bertanya, di mana kita nada ajakan, di mana kita nada himbauan itu harus kelihatan, dan itu juga yang menjadi penanda atau ciri dalam sebuah pidato. Jadi pasti lebih menggebu-gebu, karena secara tidak langsung itu pidato itu isinya adalah doktrin seperti itu, namun doktrin positif kepada sesuatu yang kita bahas. Selanjutnya masalah waktu. Di sini sudah sangat jelas. Waktu 5 sampai 8. Jadi minimal waktunya 5 menit, maksimal waktunya 8 menit. Tolong diperhatikan, nanti ketika membina masih ada waktu 6 hari ya. 6 hari. Tolong diperhatikan, kita gunakan waktu ketika membina anak-anak di sekolah. Tolong diperhatikan. Batas aman dari penampilan itu di 6 menit sudah aman.
Jadi ketika seandainya para peserta kurang dari 5 menit, seandainya waktunya 4 menit 30 detik, nanti pasti akan ada pengurangan. Begitupun sebaliknya, tadi juga sudah dijelaskan, waktunya 8 menit 56 detik, biasanya juga pasti akan ada pengurangan. Karena ini bentuk konsisten dalam sebuah perlombaan. Itu. Jadi mohon diperhatikan kepada Bapak Ibu pembina untuk ditekankan kembali, diperhatikan kembali mengenai waktu. Oke, mungkin dari Tiang Nike Kemantan, terima kasih atas kesempatannya. Kalau memang mungkin ada yang ditanyakan, nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Oke, dari Tiang Nike Kemantan, Om Santi Om. Yes, semua Bapak Wiora sudah memberikan tambahan terkait dengan teknis technical meeting kegiatan lomba pidato untuk Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti hasil dari diskusi ini akan bagi yang belum bergabung hari ini, akan kami usahakan untuk men-share hasil diskusinya di grup WA masing-masing. Untuk saat ini, waktu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Saya akan kepada Niken. Baik, terima kasih Pak Wisnawe. Selanjutnya yakni pemaparan teknisi lomba mengetik cepat. Kepada panitia lomba mengetik cepat, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Niken untuk kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Kadek Selisa Yumiang. Saya selaku koordinator lomba mengetik cepat. Nah, di sini saya akan menyampaikan juknis lomba mengetik cepat. Oke, baik. Langsung saja di sini. Saya langsung sampaikan untuk ketentuan peserta. Nah, ketentuan peserta di sini merupakan siswa SD kelas 5 dan 6 se-Kabupaten Buleleng yang masih aktif. Kemudian, setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 peserta lomba, boleh laki-laki ataupun perempuan. Lalu, pelaksanaan lomba akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 bertempat di SMP Negeri 8 Singaraja dengan waktu pelaksanaan pukul 8 sampai selesai. Nah, peserta diharapkan hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai dan untuk round-round acara nanti akan saya share di grup. Kemudian saat perlombaan berlangsung, peserta diwajibkan menggunakan pakaian identitas sekolah. Baik, langsung saja di sini untuk ketentuan lomba yang pertama, peserta dibebaskan untuk menggunakan teknik mengetik di komputer, lalu penggunaan teknik mengetik komputer tidak menjadi pertimbangan penilaian. Nah, penilaian itu difokuskan pada kecepatan berupa WPM atau word per minute. Jika WPM yang diperoleh sama, maka akan digunakan akurasi mengetik sebagai pertimbangan penilaiannya. Namun, jika akurasi sama, maka peserta akan melakukan pengetikan ulang untuk menentukan siapa peserta yang lolos. Nah, di sini semua peserta akan menggunakan jenis keyboard yang sama ya Bapak Ibu. Nah, keyboard yang digunakan di sini adalah keyboard Asus model MD5112. Kemudian aplikasi yang digunakan di sini ada aplikasi penfastfinger.com. Lalu dalam teks yang diketik akan terdapat karakter berupa huruf, kemudian ada angka, lalu ada huruf kapital dan tanda baca. Nah, ada tahapan lomba. Tahapan yang pertama itu ada tahapan penyisihan dan final. Nah, tahapan penyisihan di sini, lomba akan berlangsung di lab komputer dan diikuti oleh semua peserta. Lalu, peserta akan diberikan kesempatan mengetik sebanyak 1 kali dengan durasi 60 detik per sesi, dan 10 peserta akan masuk ke babak semifinal. Nah, dalam babak penyisihan ini, kita akan melakukan 3 kali praktek. Yang pertama itu percobaan, lalu yang kedua untuk penilaian. Nah, untuk semifinal di sini kita akan mencari 10 peserta. Kemudian,
Di babak semifinal masih berlangsung di lab komputer dan peserta akan diberikan kesempatan mengetik sebanyak 2 kali dengan durasi 1 detik per sesi. Nah, jadi di sini kita bagi sesinya ada 3 sesi. Untuk sesi pertama 10 orang, kemudian sesi kedua 10, dan sesi ketiga 10. Nah, 5 peserta akan masuk ke babak final. Di babak final berlangsung di panggung atau nanti ditampilkan secara terbuka. Jadi, Bapak Ibu pembina bisa menonton secara langsung. Siswa itu mengikuti lomba di babak final. Lalu peserta akan diberikan kesempatan mengetik sebanyak 3 kali dengan durasi setiap sesinya adalah 1 detik. Kemudian menentukan juara 1, 2, dan 3 akan ditentukan melalui akumulasi kecepatan WPM atau word per menit. Nah, di sini, jika terdapat permasalahan hardware pada saat lomba, maka peserta mengganti perangkat komputer dan mengulang babak yang belum selesai. Kemudian, bagaimana jika terjadi permasalahan pada aplikasi yang tidak berfungsi dengan baik akibat kesalahan peserta? Contoh, beberapa hal yang memicu aplikasi tidak berjalan dengan baik antara lain ketika peserta menekan tombol Windows atau Tab atau tombol function lainnya, hal tersebut memicu aplikasi tidak fokus. Jadi, solusi yang kami berikan dari panitia diberikan kesempatan mengulang hanya 1 kali untuk semua sesi. Kemudian, jika terjadi skor yang sama di akhir, maka urutan kriteria penentuan juara sebagai berikut. Pemenang adalah peserta yang tidak pernah mengulang kesalahan sendiri. Kemudian, pemenang adalah peserta yang memiliki total akurasi yang lebih tinggi. Lalu, pemenang adalah peserta yang mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Dan jika tidak dapat ditentukan oleh poin 1, 2, dan 3, maka dilakukan lomba untuk peserta yang memiliki skor yang sama. Nah, jadi perubahan juknis yang sebelumnya itu kan mengatakan bahwa aplikasi yang kita gunakan ada astingping.com. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan saat lomba nanti adalah tenfastfinger.com di Bapak Ibu. Jadi peserta yang masuk final dari yang sebelumnya berjumlah 3 berubah menjadi 5 peserta yang nanti akan menjadi finalis untuk memperebutkan 3 besar. Nah, untuk hadiah tadi sudah disampaikan oleh lomba-lomba sebelumnya. Jadi juara 1, 2, dan 3 itu akan mendapatkan piagam dan piala. Kemudian jika pemenang akan melanjutkan ke SMP 8 Singaraja, juara satunya akan mendapat 100% gratis uang pakaian dan dibuatkan tabungan BPD sebesar 250.000. Kemudian juara 2, 50% gratis uang pakaian dan dibuatkan tabungan simpel BPD 200.000. Kemudian untuk juara ketiga, 25% gratis uang pakaian dan dibuatkan tabungan simpel sebesar 150.000. Nah, baik demikian yang bisa saya sampaikan dari lomba mengetik cepat. Untuk kesempatan saya kembalikan ke Niken. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Selisa atas pemaparan teknisi lombanya. Untuk saat ini, Bapak Ibu sekalian, yakni sesi diskusi bersama. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand-nya dan menghidupkan mikrofonnya. Disilakan kepada Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu Panitia mengetik cepat. Di sini ada yang bertanya dari SD 1 Paket Agung. Untuk nomor undi lomba ngetik cepat, bagaimana pembagiannya? Kepada panitia lomba mengetik cepat. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk undian lomba mengetik cepat nanti akan kita bagikan sebelum lomba nih Bapak Ibu. Jadi saat registrasi nanti akan disampaikan juga di grup WA. Nanti kita akan share nomor undi pesertanya, kemudian juga akan kita ingatkan kembali saat melakukan registrasi. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Lanjut. Ya, jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu disilakan. Cek juga di kolom chat kan Iken. Jika ada pertanyaan di kolom chat coba dicek. Sudah terjawab kayaknya semua itu. Lanjut aja nih Ken. Oke, ini ada yang bertanya lagi kepada panitia lomba mengetik cepat, oke. Dari SD Negeri 33 Wase. Pertanyaannya, untuk finalis lomba mengetik cepat, apa tidak bisa 6G? Kan istilahnya nanti ada harapan 1, 2, 3. Apakah bisa dijawab panitia lomba mengetik cepat? Jadi Bapak jawab aja ya Ken ya. Dari SD 33 Wase. Terlepas dari teknis yang disampaikan tadi, saya sampaikan untuk juara ya. Juara 1, 2, 3. Memang kami tidak memberikan juara harapan, tetapi 10 besar, selain juara 1, 2, 3, peringkat 4 sampai dengan peringkat 10, itu kami tetap berikan piagam penghargaan sebagai final, sesuai dengan peringkatnya. Karena nanti siapa tahu dari jalur prestasi misalnya 1, 2, 3 tidak ada yang melanjutkan ke SMP 8, tapi ada yang pada waktu lomba ini dia peringkat 6 atau peringkat 7 dibuktikan dengan piagam atau sertifikat yang diperoleh itu mau melanjutkan ke SMP 8, tentu jadi kami pertimbangkan dan tentu menjadi sebagai sebuah database bagi kami untuk menempatkan anak itu seperti apa nantinya jika melanjutkan di SMP 8 begitu. Jadi kami sudah memiliki data jadinya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi tidak ada harapan ya, tidak ada juara harapan. Yang ada 1, 2, dan 3. Kemudian peringkat 4 sampai 10 itu tetap kita berikan piagam juga yang ditandatangani oleh Bapak Kadis Dikpora Buleleng juga sebagai peringkat 4 sampai dengan peringkat 10 seperti itu. Nah, beda dengan atau finalis bisa juga. Kalau Olimpiade Matematika, IPA dan IPS
Itu peringkat 4 sampai dengan 10 itu kita berikan piagam penghargaan itu sebagai finalis. Ya, sedangkan juara 1, 2, dan 3 itu sudah pasti. Ya, itu barangkali penjelasan dia untuk dari SD 3 Wase. Nggih. Ya. Silakan lanjut nih kan. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sudah dijawab nggih kepada SD Negeri 3 Wase. Untuk selanjutnya, apakah Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan terkait lomba auksi nanti? Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, boleh diberikan reaksi apabila hasil technical meeting kali ini sudah pas, Bapak Ibu. Apakah sudah nampak? Oh, nggih, sudah. Oke, sesi diskusi untuk hari ini kami tutup, nggih. Dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link pendaftaran yang sudah disebarkan di grup chat atau link komentar. Diisi, nggih. Daftar hadir maksudnya nih kan. Ya, daftar hadir, mohon maaf. Daftar hadir. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah mau mengikuti technical meeting pada hari ini. Saya dan panitia yang lainnya mohon maaf jika masih ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya tutup technical meeting ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Tetapi sebelum live, mari kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, sudah. Foto akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi sekali, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para peserta lomba sudah mengikuti technical meeting kali ini. Sampai bertemu pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026.